Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita di dunia ini dipenuhi dengan berbagai macam kesibukan. Bahkan dalam pelayanan gereja saja, kita itu tenggelam dalam aktivitas mengurus ini, menyiapkan itu, memikirkan segala sesuatu sehingga kita lupa siapa yang kita layani dan mengapa kita melayani. Lalu kisah Marta dan Maria yang firman Tuhan tadi baru saja kita dengar, Tuhan Yesus Kristus mau mengingatkan kita satu hal yang paling hakiki bagi kita umat percaya, orang-orang yang disebut Kristen atau pengikut Kristus, yang mana mereka harus memusatkan hidup mereka, yaitu mendengar firman-Nya seperti apa yang kita lakukan saat ini, mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan tinggal di hadirat-Nya. Setidaknya ada 3 hal yang akan kita pelajari melalui firman ini. Mari kita melihat dan fokuskan mulai dari Marta, gambaran daripada kecenderungan kita melakukan sesuatu atau bersikap seperti Marta. Marta itu menerima Yesus dengan sukacita di rumahnya. Ini merupakan satu tindakan yang sangat mulia. Ia ingin memberikan yang paling terbaik untuk Yesus. Tapi perhatikan apa yang Yesus perkatakan kepada dia. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 41. Sebenarnya Marta itu tidak salah. Tidak salah sama sekali dalam konteks melayani. Tapi ia salah karena terlalu sibuk hingga terganggu secara batin, bahkan menghakimi Maria dan mempertanyakan perhatian daripada Yesus. Ini mencerminkan hati kita sendiri, yaitu kita melakukan banyak hal demi Tuhan. Dalam tanda kutip, kita mau melakukan banyak hal demi Tuhan, tapi seringkali kita lupa untuk bersama dengan Tuhan. Melayani Tuhan belum tentu itu bersama-sama dengan Tuhan. Nah, di dalam tradisi Lutheran kita mengetahui dan kita selalu diingatkan bahwa keselamatan kita itu dan kehidupan Kristen bukanlah berdasarkan apa yang kita buat, tetapi oleh karena kasih karunia Allah. Fokusnya selalu pada kasih karunia Allah. Ketika kita menjadikan pelayanan atau pekerjaan sebagai pusat hidup rohani kita, kita bisa jatuh dalam hukum dan beban, bukan dalam kasih karunia. Mari kita belajar seperti Maria, hidup dari firman. Maria ini duduk di dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya di ayat 39. Inilah sebenarnya sikap murid yang sejati. Mendengarkan, diam, dan menyerap firman Tuhan seperti apa yang kita lakukan saat ini. Karena kebenaran itu sedang dinyatakan, dan disitulah kita diisi melalui kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Nah, dalam konteks Lutheran kita juga percaya bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Firman itu adalah sumber kehidupan, penghiburan, dan kekuatan. Bagaimana kita bisa melayani keluar kalau kita sendiri tidak diisi? Di dalam dunia yang selalu memuja produktivitas, ya, dan aktivitas, Maria mewakili panggilan gereja untuk berakar hanya dalam firman dan kebenaran firman Tuhan saja. Tanpa firman, pelayanan kita itu akan kosong. Tanpa mendengarkan Kristus, kita hanya berputar-putar dalam kekuatan pelayanan kita sendiri. Nah,
Ini adalah bagian yang terbaik yang menjadi pusat pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Yang mana yang terbaik itu yang tidak akan diambil daripada kita. Yesus berkata pada ayat yang 42, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Yesus tidak menolak apa yang dilakukan oleh Marta, tapi ia mau menegaskan bahwa mendengarkan kebenaran firman Tuhan adalah prioritas yang paling tinggi dan yang paling utama. Karena disitulah iman dan kekuatan daripada kita sebagai orang percaya itu mengalir. Bagian terbaik itu adalah Yesus Kristus sendiri. Melayani Dia belum tentu bersama-sama dengan Dia. Ini adalah dua hal yang berbeda. Pastikan kita bersama Yesus, sehingga kebersamaan kita dengan Yesus itu menjadi dasar dari apa yang kita lakukan, yaitu pelayanan kita. Karena Ia datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani, ya. Ia melayani kita dengan firman dan tubuhnya yang dikorbankan di kayu salib. Dalam perjamuan kudus, dalam pembacaan kitab suci, dalam pemberitaan Injil, kita menerima bagian itu. Itulah bagian yang terbaik. Yesus sang firman yang hidup. Itu tidak bisa diambil dari kita oleh dunia ini, bahkan maut sekalipun. Yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita tetap aktif melayani seperti Marta. Tetapi terlebih dahulu yang paling penting, yaitu mendengar seperti Maria. Biarkanlah diri kita untuk selalu diisi melalui kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar segala bentuk pelayanan yang kita lakukan, menjadi yang terbaik. Duduklah di kaki Yesus, dengarkanlah suaranya, hidup dari kasih karunia-Nya, karena hanya dari situ kita melayani dengan penuh sukacita, bukan karena beban, tetapi dengan iman, dan bukan dengan kecemasan kehidupan kita sehari-hari. Dear brothers, sisters in Christ, grace, mercy, and peace to you from God, our Father, and from our Lord and Savior, Jesus Christ. In a world driven by busyness, where what we call value is often measured by productivity. Here, the Word of God reminds us something important. Jesus Himself taught us and remind us to something really important from Luke chapter 10 verse 38 until 42. It comes as a necessary interruption. It calls us to pause so we can listen and remember what truly matters in our life. To be with Jesus, to hear His word, and stay with His grace. At least there are three things that we need to learn from this passage. First, we want to learn from Martha. He accepted Jesus. He received Jesus with happiness. There's nothing wrong what Jesus actually remind to Martha. He only blessed with something that most of us doing it right now. So as Jesus, visiting the village, Jesus actually met with these two sisters, Martha and Mary. Martha, actually the very good host, immediately becomes very busy with the preparation. She's exactly doing something good and necessary work. There's nothing wrong. Hospitality is a noble task.
Yeah, nothing wrong with that. But her heart become anxious and also troubled. Here, the verse 41. Martha, Martha, the Lord answers, you are worried and upset about many things. These pictures of many of us, isn't it? We become overwhelmed with our service to the Lord. We do, we strive, we run, but we forget to perceive. We may often become resentful of others who seems to be doing less. But Jesus does not scold Martha for serving. He lovingly corrects her because her heart is restless and got distracted. Let us also learn from Mary, who listened to Jesus. Verse 39. Mary on the other hand sat at the Lord's feet, listening to what he said. She actually chooses to be present with Jesus. She's doing nothing, and yet she received everything. She does nothing, and yet she received everything. This is the essence of the gospel, what we call gospel. In our Lutheran understanding, this moment reflects the core truths of our faith. We are not saved by what we do, but by what Christ has done for us. Mary receives, she listens, she rests, she chooses what Jesus calls the better part. Remember the better part. This is not laziness or passivity. It is what we call faith. Faith that listens, faith that trusts, faith that drinks deeply from the living Word of God. And last but not least, the better part will not be taken away from us. As Jesus says, Mary has chosen the better part, and it will not be taken from her. The better part is actually Jesus himself, his presence, his word, and his grace. This is the one thing needful. Our works may fade, our effort may fail, but the word of the Lord endures forever. As Luther said, the soul can do without everything except the Word of God. Without the Word of God, the soul is not alive. So brothers and sisters in Christ, let us not despise our calling like Martha's, to serve, to care, and to act. But let us first be like Mary, who listens, sat at the feet of Christ and listen. Before we serve, remember, before we serve, we need to be filled. Before we serve, we need to be filled. This is actually the rhythm of the Christian life. Rise in Christ and then rise to serve. Come to Him. Sit at His feet. Listen to His word. And rejoice is the better part. The grace of our Lord Jesus Christ, which will never taken away from you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.